Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang sekarang kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? Anal hukma la yatim illa ba'da istima'i syurut wa intifa'il mawani'. Suatu hukum itu enggak akan sempurna kecuali setelah apa? Terkumpul padanya syarat-syarat dan hilang padanya penghalang-penghalang. Atau dalam istilah lain apa? Innal hukma la yatim au la yatimul hukmu hatta tajtami'a syurut wa tantafi al-mawani'. Suatu hukum itu enggak akan sempurna sampai terkumpul padanya syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Paham ya? Dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Antum mau menghukumi kafir atau fasik atau mubtadi' atau hizmi, lihat perkara ini. Ada enggak syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak? Hilang enggak penghalang-penghalangnya? Mawaniknya ada atau tidak? Paham ya? Sehingga antum bisa menghukumi secara tepat. Tapi kalau antum tanpa melihat syarat-syaratnya, tanpa melihat penghalang-penghalangnya, kok langsung menghukumi, berbahaya. Nanti kita divonis sebagai orang yang bermudah-mudahan memvonis orang lain. Paham ya? Jadi harus berhati-hati. Ada enggak syaratnya? Terpenuhi tidak? Penghalangnya ada tidak? Paham ya? Nah, kalau penghalangnya sudah enggak ada, syarat-syarat terpenuhi, maka secara globalnya hukum itu sempurna. Mohon insyaallah. Nah, selanjutnya lagi. Qala asy-syarihu asbahullah halaman 163, perhatikan. Nah, barakallahu fikum, perhatian Bapak ya, 163 itu bagian bawah itu. Rajulun aw misalul bai' wa misalul bai' alladhi tammat syurutuhu ma'a wujudil mani'. Sekarang contohnya jual beli yang sempurna syarat-syaratnya tapi ada penghalangnya. Bayangkan ini. Dilihat dari syaratnya sempurna, tapi ternyata ada penghalangnya. Law ba'a insanun syai'an ba'da nida'il jum'ah tsani. Ini hati-hati ini. Kalau ada orang yang jual beli setelah dikumandangkan adzan Jumat yang kedua, karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya Jumat itu adzan 2 kali. Mengikuti apa? Ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal itu ijtihad yang keliru. Ijtihad yang keliru. Nah, barakallahu fikum. Buktinya apa? Sampai-sampai Abdullah bin Umar aja mengatakan apa? Inna al-adzan awal fil jum'ah bid'ah. Paham ya? Dinukilkan dalam barakallahu fi riwayat yang sahihah, bahwasanya Ibnu Umar mengomentari, sesungguhnya adzan pertama dalam Jumat itu bid'ah. Jadi adzan Jumat cuma berapa yang sahih? Sekali saja. Nah, orang-orang hizbiyun dengan ucapan itu heboh. Mereka menuduh murid-muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri sebagai apa? Orang yang ekstrim, yang hulu. Berarti kalian nuduh Utsman bin Affan mubtadi' katanya. Kita katakan kalian gagal paham. Kita ketika mengatakan perbuatan Utsman itu perbuatan bid'ah, enggak mengharuskan menghukumi itu loh. Paham ya? Tidak setiap orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah itu mubtadi'. Lihat dulu orangnya. Kalau orangnya dalam keadaan meyakini mungkin. Tapi kalau orangnya karena ijtihad, paham ya? Kita katakan ijtihadnya keliru. Perbuatan bid'ah. Paham ya? Tapi kan enggak mengharuskan Utsman mubtadi'. Kalau mereka seperti itu mengilzamkan, mengharuskan, berarti kalian mengatakan Utsman bin Affan itu mubtadi'. Kalian hulu katanya. Kita katakan tidak. Karena Ibnu Umar saja menghukumi perbuatan Utsman bin Affan itu adzan pertama itu bid'ah. Tapi apakah Ibnu Umar mengatakan mubtadi' Utsman? Mengatakan itu enggak? Enggak kan? Enggak mengatakan mubtadi'. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengambil pendapatnya ijtihadnya Utsman bin Affan. Tapi kalau kita telusuri kembali, ketika ada perselisihan di antara para ulama, silang pendapat bukan berarti kita bebas memilih. Paham ya? Tapi pilih yang paling benar. Pilihlah yang rajih. Kalau ada rajih, ada arjah, pilih yang arjah. Paham ya? Walaupun berat, dalil itu lebih kita depankan. Faham maksudnya? Seperti sebagian orang, ijtihadnya sebagian sahabat yang mengatakan kalau seandainya jenggot sudah panjang kurang lebih atau genggam, selebihnya ini bisa dirapikan. Ini biasanya mengambilin orang roja TV, orang sururiyun atau orang hizbiyun. Jadi kalau antum lihat orangnya masya Allah jenggotnya panjang, itu ada yang segi 4 sini, ada yang segi 3, karena dirapikan. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah lebih mengedepankan ijtihad sahabat atau mengedepankan dalil. Rasulullah bagaimana kata beliau? Qasus syawar wa arhu al-liha. Cukurlah kumis-kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian, bukan dirapikan.
Dirapikan tuh maksudnya itu ya dirawat, bukan dipotong gitu loh. Kalau mereka tidak. Panjang ini, wah ini dah sisanya dipotong. Jadi ada yang bentuk, kalau dia lebat gini ada yang bentuk kotak, ada yang segitiga, macam-macam bentuknya itu. Dirapikan katanya. Kita katakan itu pendapat yang keliru. Pendapat yang sahih ikuti Rasulullah. Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah, bukan petunjuk sahabat. Sahabat aja masih tuntut untuk mengikuti siapa? Rasulullah. Itu harus kita pahami baik-baik. Jadi kalau ada perselisihan di antara para ulama, silang pendapat bukan berarti bebas memilih, tapi pilihlah yang rajih. Pilihlah pendapat yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Kita lihat lagi. Wa huwa mimman tajibu 'alal jum'ah, yaitu bagi orang yang wajib untuk salat Jumat. Lah memangnya ada yang enggak wajib salat Jumat? Ya ada. Seperti siapa? Orang musafir, perempuan enggak wajib salat Jumat. Orang musafir juga enggak wajib. Paham ya? Jadi menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, yang kedua maksudnya adzan kedua, maka enggak boleh lagi jual beli. Kalau jual beli batal, rusak jual belinya karena larangan. Paham ya? Larangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Itu syahidnya. Wa darul bai', tinggalkanlah jual beli. Lah kok malah nekat jual beli? Bagaimana? Rusak transaksi jual belinya. Karena larangannya kembali ke mana? Zat amalan itu sendiri. Ingat-ingat, tak ulang-ulang ini karena antum sering muncul kan? Malam juga muncul juga pelajaran malam itu. Kalau larangan kembali ke zat amalan, kok amalan dilakukan, rusak amalannya. Bukan hanya berdosa saja, berdosa dan rusak. Paham? Tapi kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, tanpa ada keterkaitan dengan amalan tadi, maka apa? Amalan sah, dia berdosa. Paham insyaallah ya? Nah, kita lihat lagi. Wa ba'ahu bai'an tam syurut. Masyaallah, dia jual beli sah. Maksudnya jual beli secara zahirnya sah, itu secara zahirnya ya. Sempurna syarat-syaratnya. Uangnya ada, barangnya ada, ijab qabul. Berapa harganya sandal egernya ini? Ini KW 50.000 nih, 50.000 sana ambil. Secara zahirnya terpenuhi enggak syaratnya? Terpenuhi, ijab qabul, uang, barang. Tapi ternyata ada mawaniknya. Apa mawaniknya? Dia jual belinya ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat itu loh. Paham? Nah, kalau mau jual beli lagi kapan Husain? Setelah Jumatan bebas, mau jual beli silakan, ya enggak? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu fadlillah, ya enggak? Kalau sudah selesai salat, silakan kalian menyebar di muka bumi ini. Mau jual beli silakan, mau pulang kampung enggak masalah, atau pulang ke rumah juga tidak ada iskal. Tapi kalau jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan, bagaimana? Rusak atau sah jual belinya? Rusak. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Fa innahu la yasih, maka enggak sah jual belinya. Wa dzalika li wujudil mani' min sihhati, karena ada penghalang di situ. Ada faktor penghalang yang menghalang-halangi itu dikatakan benar. Paham ya? Seperti itu. Wa huwa wuqu'uhu ba'da nida'il jum'ah, yaitu terjadinya jual beli setelah dikumandangkan adzan Jum'ah as-tsani, adzan Jumat yang kedua. Ini pendapat siapa tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menguatkan Jumat itu ada 2 adzan. Yang rajih berapa adzan Husain? 1 adzan saja. Itu pendapat jumhur dan juga dikuatkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Apa kata beliau di situ? Nah, mimman tajibu 'alal jum'ah, yaitu bagi orang yang wajib untuk salat Jumat. Adapun bagi yang tidak wajib bagaimana? Sah enggak jual belinya? Sah enggak jual belinya? Bagi yang enggak wajib? Sah aja, perempuan jual beli enggak masalah walaupun dengar adzan Jumat, enggak masalah. Orang musafir dengar adzan Jumat kemudian dia jual beli, sah enggak jual belinya? Sah, karena dia enggak wajib. Paham ya? Karena dia tidak wajib. Naam. Kita lihat sini. Liqaulillah ta'ala, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Masyaallah, ayatnya ini jelas ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru, dikumandangkan untuk salat Jumat, maka segeralah kalian menuju berzikir kepada Allah, maksudnya segera datang ke masjid. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Ingat-ingat, al-asl fil nahyi yadullu ala tahrim, wal asl na fil amr yadullu al wujub, wajib meninggalkan jual beli. Wadaru, larangan atau perintah ini? Larangan atau perintah? Larangan atau perintah? Wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Larangan atau perintah? Perintah. Perintah untuk meninggalkan, wajib enggak? Meninggalkan wajib. Al asl fil amr yadullu alal wujuban, seperti itu. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Syahidnya apa syahidnya? Kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, enggak boleh jual beli. Kalau nekat jual beli, bagaimana jual belinya? Sah atau rusak? Sah atau rusak? Rusak. Kenapa rusak? Karena dia melanggar. Larangannya itu nas langsung kembali ke zat amalan itu jual beli di ketika dikumandangkan Jumatan itu. Faham maksudnya? Nah, terus kapan diperbolehkan jual beli? Setelah Jumat atau sebelum Jumat? Bagi perempuan dan orang-orang yang enggak wajib Jumat, sah enggak jual belinya? Enggak ada iskal. Mafhum insyaallah? Mafhum? Na'am. Kita lanjutkan lagi. Walaka antumasil aidan bil walad yarithu abah, masyaallah. Dan kamu boleh juga memberikan contohnya seorang anak. Nah, barakallahu fikum, memberikan warisan kepada bapaknya. Anaknya ini mendapatkan barakallahu fikum, na'am, seharusnya kan apa? Kalau bapaknya meninggal dapat warisan gitu loh. Paham belum? Jadi dia mewarisi bapaknya. Tapi ingat bapaknya ternyata kafir. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Lah bapaknya meninggalkan harta bukan hanya jutaan mm-an. Bisa dikatakan apa? Triliunan ya. Nah, barakallahu banyak sekali tinggalkan, tapi anaknya karena muslim, bapaknya kafir, enggak bisa mengambil warisannya. Karena ada larangan nanti. La yarithul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Artinya apa? Orang kafir itu enggak bisa mewarisi orang muslim sebaliknya juga, walaupun bapak dan anaknya. Itu kan bapakku Ustaz. Iya, bapakmu tapi kan kafir. Paham ya? Tapi kan hartanya banyak, ya biarin banyak. Kan syariat melarang kan itu. Kita lihat lagi. Kalau pemberian boleh enggak pemberian? Jadi sebelum meninggal bapaknya ngomong, karena kita berbeda agama, jadi harta yang ada ini mungkin sebelum nanti aku meninggal, harta yang ada ini kamu tak kasih lah 50%-nya misalkan. Ngasihnya itu sebelum meninggal. Bapaknya kafir padahal, anaknya muslim, boleh enggak menerima? Secara global boleh di situ. Karena bukan harta warisan, tapi kalau sudah meninggal, walaupun meninggalkan harta warisan, anak enggak bisa mengambil harta warisan orang tuanya karena beda agama. Paham ya? Kan sudah kita lewati bahwasanya penghalang untuk mendapatkan harta warisan ada berapa? Penghalang ada berapa? Ada 3. Satu apa? Apa? Satu apa? Apa? Ikhtilafuddin, berbeda agama. Paham ya? Satu, itu enggak bisa. Yang kedua apa? Pembunuhan, al-qatl. Yang ketiga apa? Perbudakan, budak, al-irq. Paham ya? Itu termasuk salah satu apa? Penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kalau seperti itu keadaannya tidak dapat warisan. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum fa innahu idza mata insanun auladin, kalau seandainya ada orang mati meninggalkan anak, zakarun aw unsa, laki-laki atau anak perempuan, kana hadzal walad warisan lah. Seharusnya anak inilah yang akan menjadi ahli warisnya. Liqauli ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Ta'ala telah mewasiatkan untuk kalian pada anak-anak kalian. Untuk anak laki-laki itu bagiannya bagaimana? Seperti 2 kali lipatnya bagian perempuan. Kalau perempuan dapat 4, laki-laki dapat berapa? 8. Paham ya? Itu seperti itu. Paham? Secara global seperti itu. Naam. Lakin kata beliau, akan tapi law kana al-waladu mukhalifan li abihi fid din. Tapi kalau ternyata anaknya ini beda agama dengan bapaknya. Bapaknya Hindu, anaknya Muslim. Atau bapaknya Katolik, anaknya Muslim. Berbeda agama. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fa innahu la yarithuhu, maka di sini tidak bisa mendapatkan warisan. Bapaknya enggak bisa mewariskan harta ke anaknya, anaknya pun enggak mendapat warisan karena beda agama. Liwujudil mani', karena ada penghalang di situ. Adanya apa? Penghalang. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa huwa al-mukhalafah fid din, itu perbedaan agama. Beda agama menghalang-halangi untuk mendapatkan apa? Warisan. Kita lihat lagi, waqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fikum, menyatakan la yarithul kafir muslim wala muslim al kafir. Orang kafir itu tidak bisa apa? Nah barakallahu fikum, memberikan warisan kepada orang muslim juga sebaliknya. Enggak bisa memberikan warisan kepada orang kafir walaupun bapaknya sendiri, anaknya sendiri. Bayangkan itu. Lah kalau suami istri bagaimana, Bang? Sama enggak, Bang? Hukumnya sama enggak kalau suami istri misalkan beda agama? Sama. Jadi warisan itu bisa diraih kalau sama agamanya, sama-sama
Muslimnya misalkan barakallahu fikum seperti itu. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi di sini. Fin nikah, sekarang masalah pernikahan. Perhatikan masalah pernikahan ini. Imra'atun tazawwajat biduni waliyin, perempuan nikah tanpa wali, bayangkan. Perempuan nikah tanpa wali, fan nikahu ghair sahih. Maka pernikahannya tidak apa? Tidak sahih karena ada dalil yang nas khusus, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Kalau perempuan butuh wali, paham ya? Kalau laki-laki apakah harus wali? Boleh diwakilkan. Paham ya? Walaupun ada walinya boleh diwakilkan oleh laki-laki. Paham ya? Intinya wali itu harus untuk perempuan, syahid menyaksikan, mahar, ijab qabul. Paham ya? Ijab qabul. Jadi ijab qabul, mahar ada, wali ada, saksi ada, jalan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Li'anna min syarti sihhatin nikah an yakuna biwaliyin, karena termasuk syarat sahnya nikah, pernikahan dikatakan sah itu harus apa? Dengan wali. Walau tazawwajat biwaliyin, kalau seandainya dia menikah dengan wali, wa qad tammat fihi syurut, kemudian terpenuhi syarat-syaratnya, lakinnaha fil iddah, iddahnya. Tapi dia masih berada pada masa iddah. Apa masa iddah itu? Apa masa iddah itu? Masa penantian, penungguan. Sudah kita lewat rinciannya kan, kalau ditinggal mati suaminya nunggunya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal barakallahu fikum mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Kalau diceraikan suami, ya kan? Diceraikan suami dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya berapa? Berapa kali? 3 kali apa? Haid. Itu pendapat yang rajih karena menceraikan istri ketika posisi dia dalam keadaan haid itu namanya tolak apa? Tolak apa namanya? Bid'i. Tolak bid'i. Tolak sunni itu kapan? Nunggu ketika suci. Karena suci itu nanti sebagai ukuran dia hamil atau tidak. Kalau hamil berarti sampai melahirkan, kalau tidak hamil 3 kali haid, ya. 3 kali haid. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Kata beliau, fa inna nikah la yasih li wujudil mani'. Pernikahan enggak sah di sini karena ada penghalang, masa iddahnya belum habis. Suruh apa? Menghabiskan masa iddahnya dulu baru nikah. Paham Sen? Jadi masa iddahnya belum habis, enggak boleh di sini nikah, enggak sah nikahnya karena masa iddah itu masa-masa penantian. Apa sih fungsi masa iddah itu? Apa fungsinya kemarin? Untuk berpikir apa maksudnya? Apakah ketika enggak ada masa iddah enggak berpikir? Maksudnya berpikir apa? Memberikan kesempatan berpikir fungsinya apa ini? Kedua belah pihak, paham ya? Kedua belah pihak, suami dan istri. Berpikir untuk apa, Bang? Apa? Rujuk atau tidak? Itu pikirnya itu, berpikir itu kan. Akannya kalau masa iddah itu panjang dan lama. Kita lihat lagi. Fil ahkamil jazaiyah sekarang. Berkaitan masalah jazaiyah. Jazaiyah ternyata artinya balasan. Berkaitan masalah hukum-hukum yang apa? Yang sifatnya adalah balasan. Wa hunaka nususun fil wa'id amatun. Di sana ada dalil-dalil mengenai wa'id ancaman yang sifatnya umum, tadullu ala wa'idin la yasul illa lil kafir. Tapi sebenarnya ancaman ini tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk orang kafir saja. Kita lihat. Misal qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi qatlil amd, seperti orang yang membunuh dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, perhatikan ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Perhatikan ini bagi orang mukmin ancaman berat. Barang siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, yang bunuh siapa nih? Orang mukmin juga. Maka balasannya neraka jahanam. Dia tinggal lama di situ. Masalah khalidan fiha ini sudah kita lewati kemarin ya, maknanya al-muqsa at-tawil, tinggal lama di situ. Nah, dan Allah Ta'ala murka terhadapnya, dan Allah Ta'ala melaknatnya, dan Allah Ta'ala persiapkan untuk dia adab yang besar. Fal qatlu amdan, perhatikan ini, membunuh dengan sengaja sababun lisubutil khulud finnar. Paham ya? Nah, barakallahu, sebab untuk apa? Ditetapkannya kekal dalam neraka. Lakin, perhatikan ini, akal tapi hadas sebab inilah mani', ada penghalangnya. Min nufudhihi, apa penghalangnya? Ada penghalangnya untuk terlaksana min nufudhihi. Apa? Fil mu'min. Ini penting. Berkaitan masalah orang mukmin wa huwal iman, karena masih ada keimanan. Berarti kesimpulannya kekal di dalam neraka atau tinggal lama? Tinggal lama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi kalau mukmin antum katakan kekal, nanti kita dituduh apa? Dituduh seperti orang Khawarij. Orang Khawarij kan mengkafirkan pelaku dosa besar, kekal dalam neraka katanya. Nah, mohon insyaallah ya. Nah,
Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, perhatikan baik ini ya. Fa innal imana wa in qalla, karena sesungguhnya keimanan walaupun sedikit, yamna' minal khulud finnar, menghalang-halangi untuk kekal dalam api neraka. Selama dia masih punya benih keimanan, ya kan? Nah, barakallahu fikum, adna, walaupun paling kecilnya daripada keimanan dia punya, maka dia terhalang untuk kekal dalam api neraka. Nah, kesimpulannya dalam ayat ini bukan ayat yang dipahami oleh sebagian orang Khawarij yang menuduh Ahlussunnah. Nah, barakallahu fikum, yang mereka menggunakan dalil ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Buktinya kekal dalam ayat itu, ya enggak? Khalidan fiha, kekal. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih menjelaskan khalidan fiha maksudnya adalah apa? Al-muqs at-tawil. Tinggal lama di situ, enggak kekal. Paham ya? Ada rincian yang lain juga. Kalau menghalalkan darahnya kaum muslimin baru kekal. Karena dia kafir nanti kalau menghalalkan. Walaupun dia mukmin, menghalalkan, aku halalkan darahnya kaum muslimin, kemudian dia bunuh, kafir enggak? Kafir, maka mendapatkan nama kekekalan di situ. Tapi kalau secara global, makna untuk orang mukmin, ancaman orang mukmin adalah apa? Adalah ancaman yang besar, yang berat, yaitu apa? Tinggal lama di neraka tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita lewati. Iya enggak? Sudah kita lewati mengenai pembahasan apa? Pelaku dosa besar. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal enggak di dalam neraka, Bang? Tidak kekal. Bahkan masih memungkinkan mendapatkan apa? Syafaat. Wa na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Wa kadzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga namam. Apa namam itu? Orang yang suka mengadu domba. Paham ya? Mengadu domba itu maksudnya apa sih, Alhamdulillah? Domba diadu atau bagaimana? Apa maksudnya mengadu domba itu? Lebih besar mana dosanya dengan mengadu ayam jago dengan mengadu domba? Lebih besar mana dosanya? Mengadu domba kan karena besar dombanya kan? Atau apanya? Mengadu domba itu maksudnya apa maksudnya? Apa maksudnya mengadu domba? Apa maksud mengadu domba, Abdullah? Apa? Naqlul kalam bainan nas ala jihadil ifsad. Artinya apa? Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak. Itu mengadu domba. Si A ngomong sama si B. Si B kata si C, antum itu orangnya itu kepalanya botak, kalau jalan pincang katanya. Kemudian datanglah apa? Nah, barakallahu fikum, si C ngomong si B. Si B kata si A, antum itu matanya sebenarnya picak sebelah, kemudian kalau jalan pun juga pincang-pincang. Akhirnya marah si B ini dengan si A karena terkompori oleh siapa? Si C, dan marah juga kepada si A, marah si B, paham ya? Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah perkelahian situ. Yang semula akrab menjadi apa? Benci. Semula akrab menjadi benci, kelahir ribut gara-gara apa? Adu domba dari itu. Nah, ancamannya perhatikan itu, tidak akan masuk surga an-namam. Namam itu tukang adu domba. Fa nafyu dukhul jannah di sini, peniadaan masuk surga di sini huna'am umum. Wa idza lam yadkhul jannah falaysa lahu ma'al ilan nar. Kalau berarti mafhumnya kalau enggak masuk surga kemana lagi? Tidak ada tempat kembali kecuali neraka. Walakin naqul, akan tapi kita katakan hadzal hukmu, hukum ini, au hadzal sabab atau sebab ini lidukhulin nar. Sebab ini untuk masuk neraka, wantifa'ud dukhul jannah, dan ditiadakannya masuk surga, lahu mani'un. Perhatikan ini, ada penghalang. Ada penghalang. Kapan itu? Fil mukmin, pada orang mukmin, wa huwal iman, ada keimanan. Jadi kalau untuk orang mukmin hanya pelaku dosa besar. Ingat-ingat, pelaku dosa besar kembali ke hukum yang sudah kita lewati apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Taala menghendaki mengadab. Jika Allah Taala menghendaki mengampuni, akan mengampuninya. Naam. Mahum soal ini, Husain? Mahum? Wa na'am. Wa idza qulna, jika kita katakan la budda min wujudis syurut fa hal yuktafa fi dzalika bidzan aw la budda minal yaqin aw madza? Penting. Apabila kita katakan harus syarat-syarat itu ada dan terpenuhi. Nah, sekarang apakah cukup dengan dzan? Ingat-ingat dzan itu? Atau harus dengan yakin? Dzan itu dugaan, sangkaan, perkiraan. Yang apa? Yang dominannya kemungkinan besarnya benar, dzan namanya.
Kalau lawan don apa? Lawannya wahmun atau wahamun. Disukun haknya atau di fathah haknya? Disukun. Karena kalau wahamun artinya ghalatun. Fulan waham, fulan ghalat, fulan keliru. Tapi kalau wahmun itu lawan don. Wahmun dugaan sangkaan tapi dominannya kemungkinan besarnya keliru. Paham belum? Contohnya antum hamdalah ditanya sama orang, "Ya hamdalah, aina Malioboro?" Orang nanya ke antum, "Mana Malioboro itu?" Malioboro itu dekat Surabaya sana, dekat alun-alun Surabaya katanya. Ya, dekat sana katanya. Paham ya? Kemungkinan besar dekat sana. Ana menyangka dekat sana. Nah, dugaan antum ini keliru atau benar kira-kira kemungkinan besarnya? Namanya waham namanya. Paham ya? Kalau dzan gini. Ada orang nanya ke antum, "Nah, barakallahu fikum, Malioboro itu di mana ya, Andalah?" Malioboro itu kalau tidak salah di Jogja. Dekat apa? Nah, kota Jogja sana. Nah, kemungkinan besarnya benar namanya dzan. Antum belum yakin. Kalau yakin bisa memastikan. Paham ya? Mana tempat ini? Tempatnya ini. Itu belum bisa memastikan. 1 tambah 1 berapa, Ustaz? 2. Ini namanya ilmu. Paham ya? 1 tambah 1 berapa? Kalau enggak salah 3. Berarti apa? Wahmun. Ada lagi tanya, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau enggak salah 2. Namanya apa? Dzan, karena dugaan besarnya benar. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 3, 2. Namanya apa? Ibrahim? Nah, perhatikan. Waham itu seperti ini. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak salah 3. Ini menduga, mengira, tapi ternyata dominannya keliru, namanya waham. 3 keliru. Kalau dzan itu dominannya kemungkinan besarnya benar. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak salah 2. Masih pakai kalau enggak salah dia. Tapi ternyata benar enggak 1 tambah 1 2? Itu namanya dzan, belum yakin. Nah, yang ini sekarang lain. Mas, 1 tambah 1 itu berapa, Mas? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2, 3. Kalau enggak 2, 3. Namanya apa? Berarti namanya apa berarti? Antum irbat? Kalau enggak 3, 2. Apa? Kalau enggak salah, kalau enggak 2, 3 apa namanya, Bang? Apa namanya, Abdul Aziz? Syak. Ingat ada ilmu itu masuk dalam yakin, syak, dzan, wahm, kemudian apa? Jahl. Yang jahl itu tanya apa? 1 tambah 1 itu berapa? 1 tambah 1 itu 3. Itu jahl murakkab namanya, udah enggak tahu jawab nanti. Paham ya? Kalau anak kecil wajar seperti Yusuf misalkan tanya, "Yusuf, 4 kali 4 berapa?" Enggak tahu. Itu wajar, namanya jahl basit namanya. Tapi kalau udah enggak tahu jawab, itu berbahaya. Itu namanya jahl murakkab nanti. Paham ya? Jahl murakkab namanya. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.